Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang di luar dengar? Dengar enggak? Alhamdulillah. Yang sebelah kiri dengar? Masya Allah, alhamdulillah. Anak senang ada dua anak muda di sini. Ada berapa yang umurnya seantum? 20. Ada 20 orang ini. Cuma dua tok gitu. Masya Allah. Udah ada di sini yang muda-muda juga ternyata, Masya Allah. Tadi Anda ngeliat cuma sing tuwe-tuwe. Pantesan temanya berkaitan dengan sisa umurmu. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Alhamdulillah yang mengembalikan anak ke Palm Spring ini. Anak terakhir ke sini tahun berapa, Pak? Sebelum Covid kan? Iya, jauh sebelum Covid ya. Dan alhamdulillah ada yang mengundang anak lagi, jamaah, Masya Allah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, tatkala kita membaca Al-Quran Al-Azim, khususnya Juz Amma, harapan ana bapak-bapak semua dan ibu-ibu di sini paling tidak hafal dari Al-Quran itu Juz Amma. Juz Amma itu berapa surat? Bapak-bapak, Al-Quran itu berapa surat? 114. Juz Amma itu berapa surat? Tuh, ayo. Makanya umurnya dihabiskan buat apa ini bapak-bapak ini? 37. Jadi kalau 37, kira-kira sepertiga surat Al-Quran itu ada di Juz Amma. Walaupun dia cuma satu juz. Dan Juz Amma ini adalah surat-surat yang awal turun di kota Mekah. Karena dari 37 surat yang turun di Madinah itu cuma 3. Sisanya di Mekah. Ini ayat-ayat yang untuk menguatkan keimanan. Ayat-ayat yang mengingatkan manusia akan tujuan hidup. Kalau kita membaca Juz Amma ini, maka kita akan temukan banyak yang bercerita tentang hari kiamat. Kalau bicara hari kiamat, maka dimulai dengan yang namanya kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kuburan itu adalah tempat singgah pertama dari persinggahan-persinggahan yang akan dilewati manusia ke akhirat. Yang umurnya 50 tahun, masa nggak hafal Juz Amma? Padahal Juz Amma berapa surat? 37 surat. Apa nggak bisa tiap tahun satu surat? Ya iso, ibu-ibu, 1 tahun 1 surat nggak bisa, bukan 1 juz ya. Ini kita bicara 1 juz yang terdiri dari 37 surat. Bagaimana kalau tiap tahun 1 surat? Mungkin setahun. Maka masa setahun nggak bisa menghafal wadduha? Kan ada sebagian kita ini yang hafalan Qur'annya tetap mulai SD
sampai tua, hafalannya nggak pernah nambah. Padahal perjalanan hidup dia itu, dia selalu gajinya nambah. Secara ekonomi dia selalu naik. Sampai akhirnya pensiun umpamanya seperti itu. Jadi proses mencari dunianya itu dia kepingin terus naik. Sampai berada di top up baru turun. Sedangkan buat akhiratnya kadang-kala kita enggak. Loh Ustaz kan enggak wajib Ustaz. Iya memang, siapa yang ngomong wajib? Yang wajib dihafalkan dari Al-Quran cuma satu surat, Al-Fatihah. Itu yang wajib. Tapi kita ini mau meninggalkan dunia ini. Maka di sisa umur ini tolong jangan terlena. Nah, kembali kepada juz amma tadi. Kita akan ketemu ayat-ayat umpamanya yang pertama dari juz amma itu. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Orang-orang tanya. Apa yang mereka pertanyakan? Ternyata yang mereka tanyakan adalah tentang informasi, tentang berita yang dahsyat dan besar. Berita tentang apa? Tentang kiamat. Berita tentang rumah yang dibangun akan hancur. Berita tentang gunung-gunung akan dicabut oleh Allah Jalla Jalaluhu. Berita tentang matahari akan terbit dari arah barat. Itu yang mereka pertanyakan. Ketika kita masuk ke surat kedua dari juz amma, kita akan ketemu wan-nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa, cerita tentang pencabutan nyawa. Gimana malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Karena setiap orang mati itu kiamatnya sudah bangkit buat dia. Kita kan kalau ngelihat, oh kiamat masih jauh Ustaz, Dajjal belum keluar. Ya'juj Ma'juj juga bukan keluar. Imam Mahdi belum kelihatan. Nabi Isa belum turun. Berarti masih jauh kiamat ini. Wan-nazi'ati gharqa. Allah bersumpah demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan dalam dicabut itu. Dikatakan itu buat nyawanya orang-orang kafir. Wan-nasyitati nashta. Juga berkaitan dengan pencabutan nyawa buat orang-orang yang beriman. Lembut, tapi tetap menyakitkan. Kemudian di akhir surat ini Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى. Ketika terjadi kiamat, ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, setiap orang akan ingat dengan perbuatan dia. Semuanya. Maka nanti di surat Abasa ketika Allah mengatakan فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ, ketika datang tuh kiamat, suara yang memekikkan, manusia dibangkitkan dari kuburnya. Apa kata Allah? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kita nih jamaah kalau sudah tua kepingin kumpul sama anak. Tapi ternyata anak-anak sudah punya rumah tangga masing-masing. Ya kayak kita yang ada di sini, kita sudah berpisah dari bapak ibu kita. Kadang-kala bapaknya di mana, ibunya di mana. Ada yang di kampung, orang tuanya dia ada di Surabaya. Orang tua ingin kumpul sama anak, tapi gimana sudah? Dia harus kerja di Surabaya, ini punya usaha di sini. Tapi keinginan untuk kumpul, apalagi Idul Fitri, Masya Allah. Apa kata Allah? Ketika itu terjadi, orang itu akan melarikan diri dari saudaranya. Wa ummihi wa abih. Dia yang ketika hidup di dunia ingin berbakti sama emaknya, ingin berbakti sama bapaknya, nanti hari kiamat lari. Ditinggal bapaknya, ditinggal emaknya. Wa sahibatihi wa bani. Istrinya ditinggal.
Yang kita itu kalau pulang dari perjalanan ingat sama istri, ingat sama anak, nggak ada. Istri ditinggal, anak ditinggal. Ngapain kita pada waktu itu? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Semua orang akan sibuk sama dirinya masing-masing. Semua akan mengatakan nafsi, nafsi, aku, aku. Dia takut dituntut sama orang tuanya. Dia takut dituntut sama anaknya. Takut dituntut sama istrinya. Dia melarikan diri dari semua itu. Maka ahibati fillah, di sisa umur nih yang kita nggak tahu. Anak kalau boleh tahu, bapak-bapak nih kalau disodorkan tawaran, biasanya kan ada kwitansi bebas ngisi sendiri. Di mana itu Bapak? Terserah Bapak. Atau cek, fadhol, tulis angkanya. Kira-kira bapak-bapak mau nulis berapa umurnya di situ? Bapak-bapak mau nulis piro? Ada yang mau 200 tahun? Aduh ndak Ustaz, kesel Ustaz. Ada yang mau 150 tahun? Kalau dikasih tawaran umur, tulis mau umur berapa? Enggak ada zaman. Hadid dunia. Ini dunia. Dan Nabi SAW menyebutkan a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit yang lewat dari 70. Siapa yang di atas 70 di sini? Ada berapa orang? Masya Allah. Berapa bapak sekarang? 73, Masya Allah. Ini langka orang ini. Nah betul, langka. Ketua RW, oh Masya Allah Bapak Ketua RW. Masya Allah, tidak capek ngurusin warganya Bapak. Hah, warganya yang capek diurusin ya Allah. Ada yang curhat ini Pak, diurusin apa. Iya artinya tadi, ini langka loh, bener. Coba lihat di masyarakat, yang umurnya di atas 70 itu sedikit. Ana mau tanya sama Bapak ini, Bapak teman-teman yang seumuran tinggal berapa? Oh iya kan? Iya. Banyak yang sudah, selesai sudah. Selesai. Dan yang hidup ini belum tentu sampai 73. Ana, belum tentu. Ini benar-benar karunia Allah Azza wa Jal. Ketika Allah beri panjang umur kepada seseorang, gak punya alasan di hadapan Allah. Udah dikasih umur panjang engkau. Maka kata Nabi SAW tadi, umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat dari itu. Dan ternyata modal hidup itu waktu. Umur. Sekarang tanggal berapa kita? Tanggal berapa? 8 apa? 8 apa? Desember 2024 itu kalendernya siapa? Kita nggak akan menghargai waktu ketika kita nggak tahu dengan waktu yang Allah tetapkan buat kita. Allah itu menetapkan waktu buat kita 12 bulan. Allah mengatakan inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah di surat Taubah ya. Allah mengatakan sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Pada hari penciptaan langit dan bumi. Ingat ini ketetapan pada hari penciptaan langit dan bumi. Ada di Lauhul Mahfuz di kitab Allah Azza wa Jalla. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa 4 bulan haram itu? Desember, Januari, Februari, itu jemaah. Enggak ada. Allah tetapkan itu Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. 4 bulan haram. Kita lihat ya, umat Islam ketika tidak tahu dengan waktu yang Allah tetapkan buat dia, kacau ibadah. Contoh, kapan kita puasa insya Allah? Kapan kita puasa?
Oh insya Allah akhir Februari. Lu kok iso? Poso itu Ramadan. Nggak ada ceritanya Februari, Januari, nggak ada. Puasa itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Kapan dilaksanakan? Bulan Ramadan. 1 Ramadan. Idul Fitri kapan? 1 Syawal. Tapi orang kan enggak. Rioyoan kapan ya? Ya 1 Syawal rioyoan. Tapi enggak mereka. Mereka menjadikan kalender Masehi itu sebagai patokan. Lupa dengan waktu yang Allah tetapkan buat dia. Kita ini sekarang tanggal 6 atau 7 Jumadal Akhirah. Bulan depan masuk Rajab, bulan haram. Kita akan tahu, ono opo bulan haram ini. Ini bicara waktu kita. Habis bulan Rajab kita akan masuk ke bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan apa? Bulan diangkatnya amalan. Makanya para salafus soleh menyebutkan persiapan Ramadan itu sejak bulan Jumadal Akhirah ini. 3 bulan sebelum masuk Ramadan mereka sudah siap-siap. Ada tulisan selamat menyambut bulan Ramadan sekarang jemaah? Tidak ada. Mereka mengatakan bulan Rajab itu bulan untuk bercocok tanam. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami tanaman-tanaman itu, memberikan pupuk. Dan bulan Ramadan itu bulan panen. Kebanyakan kita yang ditanya cuma Ramadan. Sehingga dia tidak pernah menanam. Dan dia tidak pernah memupuk. Pas Ramadan mau panen. Apa yang mau dipanen? Mau panen apa? Sekarang yang ada dalam benak banyak umat Islam kita sendiri. Oh sekarang tanggal 8 Desember. Bentar lagi tahun baru. Ketika umat Islam berpegang teguh dengan waktu yang Allah tetapkan. Enggak ada acara tahun baru. Natalan. Loh kan tetap ada Ustaz. Iya buat orang-orang Nasoro tafadhol. Kan kita muslim. Orang Nasaro mau Natalan, mau tahun baru. Loh monggo lakum dinukum waliyatin. Ini yang namanya toleransi. Silakan dijalankan. Tapi ternyata tidak sama kita. Yang agama sendiri diabaikan, yang milik orang lain dirayakan. Kebalik. Ingat modal kita hidup itu waktu. Di juz amma kita akan ketemu wal fajri. Demi waktu fajar. Ketemu wadduha. Waktu duha. Ketemu wal asri. Demi waktu asar. Atau demi masa. Terus wal laili. Demi waktu malam. Kita lihat inilah modal hidup. Orang kalau punya uang 1 triliun, kira-kira umurnya berapa? Kalau dia butuh 1 tahun 10 miliar. 100 tahun umurnya. 100 tahun kan? Tapi ternyata hitungnya nggak gitu. Makanya ada orang punya uang 5 triliun mati. Kok iso mati ya? Modal hidup itu bukan uang. Tapi waktu. Dan waktu yang lewat nggak bisa diganti. Beda sama uang. Motor kita hilang, mobil kita hilang, kita bisa beli yang lebih bagus. Ada teman kehilangan uang 64 miliar, setahun selesai, balik. Tapi kehilangan umurnya ketika muda, dia tidak beribadah kepada Allah Azza wa Jal, banyak maksiat yang dia lakukan, bisa dia ngulangi umurnya? Tidak bisa. Allah benar-benar menetapkan modal orang hidup itu waktu. Waktu sama orang barat dihargai uang. Time is money kata mereka. Maka mereka menggaji orang itu dengan waktu. Oh saya hargai 1 jam sekian. Enggak Syama. Lebih mahal daripada uang. Ahibati fillah. Di surat Al-Munafiqun ayat 10 dan 11.
Surat ini namanya Al-Munafiqun. Kumpulan orang-orang munafik. Kira-kira sekarang kita kajian ini, ada nggak yang munafik di tempat kita? Bapak RW? Tanya sama Pak RW ini. Paling tahu sama orang-orang munafik ini. Ada nggak Pak RW yang datang ini yang munafik? Loh kok banyak jadi? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami sholat di Masjid Nabawi, makmumnya ada yang munafik. Tidak sedikit loh, banyak. Ketika perang Uhud itu, jumlah pasukannya 1.000 orang. Yang memisahkan diri berapa? 300 ya mah. 300 di bawah pimpinan orang munafik yang namanya Abdullah. Namanya orang munafiknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Bayangin. Nama tokoh munafiknya bagus namanya. Abdullah. Jadi surat Al-Munafiqun ini menyingkap tentang bagaimana orang-orang munafik. Kita kalau ngelihat orang munafik itu kayak orang paling bertakwa. Lek suruh ngomong paling pinter ngomong. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kau kalau ngelihat mereka ngomong, ya Allah, gena wong iki. Padahal munafik. Kata Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini di akhir ayat ini kalau kita lihat di ayat ke-9-nya, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lupa dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Zikrullah ini amalan yang paling mudah jamaah. Tidak keluar uang kita zikrullah itu. Enggak harus dalam kondisi berwudu. Zikrullah itu enggak harus dalam kondisi berdiri. Zikrullah itu bisa tidur. Bisa naik motor kita tetap zikrullah. Jangan sampai karena sibuk ngurusin dunya, ngurusin anak-anaknya, lupa mengingat Allah Azza wa Jal. Coba kita perhatikan diri kita. Berapa banyak lisan kita ini berzikir kepada Allah Azza wa Jal. Loh kalau ana Masya Allah Ustaz, sehari baca la hawla wa la quwata illa billah 1000 kali. Alhamdulillah. Yang satu saya salawat kepada Nabi SAW, alhamdulillah 100 kali. Alhamdulillah. Jadi zikir ini termasuk amalan yang paling banyak, yang paling baik. Zikir itu ada dua modelnya. Ada zikir yang muqayyad, ada zikir yang mutlak. Zikir yang muqayyad itu yang jumlahnya dipastikan. Sudah ditetapkan sama Nabi SAW. Yang waktunya sudah ditetapkan. Contoh. Apa bacaan kalau suami mendatangin istri? Oh ini sing tuwek-tuwek harus dites ini. Jangan sampai tuwek dah hafal doanya gitu loh. Apa Ustaz ya? Anak cuma bismillah dok Ustaz. Ya alhamdulillah sih bismillah gitu kan. Masih ingat. Apa doanya Bapak-bapak? Ibu-ibu suaminya baca doa enggak ibu? Loh dites. Makanya kalau mau akad nikah itu dites dulu. Apa? Doanya bergaul sama istrinya. Kalian enggak ada. Doanya bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Boleh enggak baca doa ini waktu makan? Allahumma jannibna syaitan. Lu kan doa Ustaz. Lu ini doa bukan buat makan. Terus kalau masuk toilet apa bacanya? Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Boleh doa ini digunakan untuk menghubungin istrinya. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Tidak boleh. Itu yang disebut dengan zikir muqayyad. Artinya waktunya, kondisinya sudah ditetapkan. Selesai sholat, kita baca
Istighfar 3 kali umpamanya. Boleh kita baca 100 kali. Loh, tunggu dulu. Sunnahnya 3 kali. Nanti mau memperbanyak istighfar ya bukan di waktu itu. Selesai sholat nanti engkau sudah di rumahmu mau istighfar berapa kali, tafadhol. Tapi ada kondisi yang memang jumlahnya sudah ditetapkan. Kondisinya ditetapkan. Tapi ada yang namanya zikir mutlak. Yang Allah mengatakan wadhkurullaha katsiran. Ingatlah kepada Allah yang banyak. Nih kita lihat orang selesai sholat Jumat. Apa kata Allah? Fa idza qudiyatis shalah. Kalau sudah selesai sholat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silahkan kalian bertebaran di muka bumi. Masya Allah ya. Allah nggak nyuruh kita terus di masjid ya mah. Habis Jumatan jangan pulang, zikir sampai Isya. Enggak. Silakan bertebaran di muka bumi. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Kerja. Usaha. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. Terus kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Dalam kondisi engkau bekerja, ingatlah kepada Allah yang banyak. Sebagian kita itu hanya pandai berzikir selesai sholat. Di luar masjid gak pernah zikir, gak ada. Kapan lagi ketemu zikir? Yo nanti habis sholat lagi. Allah nyuruh zikir yang banyak, di pasar berzikir. Apa doanya masuk pasar? Bapak-bapak nih. Yang sering masuk pasar kadangkala selama hidupnya nggak pernah hafal doa masuk pasar. Taib, la'allakum tuflihun. Kalian ingat kepada Allah yang banyak agar kalian sukses, beruntung. Oke, bicara tadi, Allah mengingatkan jangan sampai harta dan anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang melakukan itu maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Lalu kata Allah wa anfiqu. Nih di ayat ke-10 Allah mengatakan dan infakkanlah. Belanjakanlah mimma razaqnakum dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kita disuruh sodakoh dari hasil kerja kita, apa dari hasil pemberian Allah? Jamaah. Dari hasil kerja kita, apa hasil pemberian Allah? Kalau kita merasa uang itu hasil kerja kita, maka kita akan bakhil. Aku kerja sampai keringetan. Loh, tunggu. Yang ngasih rezeki siapa? Ya Allah tetap. Ya berarti itu rezeki dari siapa? Dari Allah. Contoh nih agar orang itu di sisa umur ini ketika dia punya rezeki. Agar dia mudah untuk berbelanja di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang titip sama anak, Ustadz, anak transfer Ustadz. Anak sering transferi orang. Ustadz, anak transfer Ustadz. 10 juta Ustadz. Tolong kasihkan ke janda-janda. Zakallah khair Ustaz. Ana seneng enggak ana kasih duit jamaah? Aduh, kayak kerjaan nih. Iya. Kira-kira uang itu ada yang anak akan tahan? Sayang, eman, enggak ada. Ini orangnya ngasih titip. Titip. Jadi ketika ana membagikan uang itu berat enggak buat ana? Lu enggak lah titipan. Makanya bapak dikasih ini 10 juta tolong masuk ke kotak amalnya masjid ya. Kira-kira bapak merasa, ya Allah eman. Loh, no. Iki kongkon dari di masjid. Akan langsung ditaruh. Selesai sudah. Tapi ketika orang merasa itu miliknya, berat. Ini punyaku. Makanya Allah ingatkan, mimma razaqnakum. Ingat. Yang kalian belanjakan itu dari rezeki yang kami berikan. Kalau ada yang kalian miliki bukan dari rezeki kami, tidak usah dipelonjok, tidak usah disodakoh. Silakan dimakan. Kita harus menumbuhkan di diri kita. Bahwa ini benar-benar murni pemberian Allah. Oh karena anak ini Anda ada. Banyak orang lebih pintar dari kita. Tapi rezekinya lebih sempit dari kita. Ada orang-orang yang gak lulus kuliah jamaah. SD gak lulus tapi lebih kaya dari kita.
Terus kok bisa? Itu rizki yang Allah berikan. Kata Allah, infakkan sebelum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Sebelum datang kematian kepada seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi. Ketika datang mati, dia belum berinfak, dia akan mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaq wa akun minas salihin. Ya Allah, kalau engkau bisa, ya Allah, undurkan umurku sedikit. Dia ingin apa? Aku ingin sodako. Kenapa dia nggak ingin sholat, jemaah? Kenapa dia mengatakan aku ingin haji? Aku ingin umroh. Kok dia inginnya sholat? Kok inginnya sodakoh? Kenapa? Karena sodakoh ini amalan yang paling cepat yang bisa dilakukan. Kalau sholat butuh wudhu. Kalau sodakoh butuh ngomong. Tinggal ngomong. Sepertiga hartaku untuk bangun masjid. Selesai. Berapa menit? Sepertiga hartaku untuk bangun masjid. Wasiat. Hitungan detik, nggak sampai menit. Atau dia tinggal ngomong, tolong transferkan ke masjid 100 juta. Rekening masjid, set, langsung. Tapi kalau haji, nunggu berapa tahun antum daftar? Oh, saya belum haji, mau haji saya. Ya Allah, undurkan umurku, saya mau haji. Berarti diundurnya berapa lama? Ya bisa 20 tahun nunggu ngantri haji. Ini mau sodako. Karena ketika datang kematian dia sadar. Ternyata hasil jerih payahku aku tinggal. Tak tinggal. Dan ingat bapak-bapak yang sering sodako. Yang sudah merasa alhamdulillah Ustaz saya banyak sodakohnya. Ingat hitungan sodakoh itu persentase. Jadi bukan nominalnya. Orang mengatakan alhamdulillah Ustaz saya sodakoh. Ya tiap hari ke masjid 100.000 saya taruh. Berarti sebulan 3 juta dia taruh di masjid itu. Bagus alhamdulillah. Terus uangnya bapak berapa? Ya 1M lah Ustaz. 3 juta dari 1M itu berapa persen? 0,03. 0,0 jamaah. Ada orang yang sodakohnya, dia ke masjid hari itu dia sodakoh cuma 2.000. Dia 2.000, loh bapak sodakoh 2.000 punya uang berapa? 10.000. 2.000 itu berapa persen? 20%. Bandingkan 2.000 sama 100.000. Lebih banyak mana? Kalau dilihat nominalnya lebih banyak 100.000. Tapi kalau nanti dihitung di hari kiamat, lebih banyak yang 2.000. Kata Nabi SAW, sabaqa dirhamun mi'ata dinar. Beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, satu dirham itu 1/10 dinar. Bisa mengalahkan 100 dinar. Enggak semua orang kaya loh jamaah. Tapi ternyata Allah itu maha adil ketika perhitungan sodakoh itu persentase. 1 dirham yang merupakan 1/10 dinar bisa mengalahkan 100 dinar. 100 dinar itu berapa juta? 100 dinar itu berarti 425 gram emas. Berapa jamaah? Berapa juta tuh? 425 gram emas itu berapa juta? Hah? 600 juta. 600 juta lebih. 600 juta. 1 dirham 1/10 1 dinar. 1 dinar tadi 4,1 gram emas. Berarti ini 0,4. Iya. 0,4. Piro jemaah? 25. Oke, kalau 1 dinar itu berapa juta?
Anggap 6 juta. Kalau 1 dinar itu 6 juta, berarti 1 dirham 600.000. Iya. Bagaimana 600.000 bisa mengalahkan 600 juta? Kata Nabi SAW, nih orang cuma punya uang 2 dirham. Dia sodako 1 dirham. Berarti berapa persen? 50%. Yang ini yang sodako 100 dinar, itu hartanya sak tumpuk jamaah. Dulu kan uangnya emas. 100 dinar itu cuma ngambil dikit, dia sodakohkan. Maka jangan pernah merasa, oh saya sudah banyak sodakohnya. Lihat berapa yang ditinggal. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa hartanya ke Nabi SAW untuk sodakoh. Yang dia berharap bisa mengalahkan Abu Bakar. Pertanyaan Nabi apa? SAW. Nabi tidak mengatakan, oh kok banyak uangnya, enggak. Nabi bertanya, madza tarakta li ahlika? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Ingin tahu Nabi, yang ditinggal itu berapa? Bukan yang dibawa yang ditanya, yang ditinggal berapa? Kira-kira kalau bapak ditanya, sodako 1 juta. Masya Allah, ditanya, bapak yang ditinggal berapa? 100 juta, oh cuma 1% ternyata. Malu coba. Ketika sodako 1 juta, kita merasa banyak kan? Coba ditanya, berapa yang bapak tinggalkan di rumah? Umar ditanya, radhiyallahu anhu, madza tarakta li ahlika? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Mithlahu, sama seperti ini. Berarti yang dibawa Umar berapa? 50%. Datang Umar duduk di sana. Ini bicara fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Umar itu bisa mengalahkan Utsman. Umar itu bisa mengalahkan Ali. Umar itu bisa mengalahkan Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar itu masuk Islamnya terlambat. Yang masuk Islam duluan siapa? Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu 10 sahabat yang masuk surga itu masuk Islamnya awal-awal. Kecuali Umar. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, yang paling telat masuk Islamnya siapa? Umar bin Khattab. Tapi Umar kok bisa jadi orang nomor 2 jemaah? Seharusnya dia nomor 10. Tapi dia jadi orang nomor 2. Masuk Islamnya 5 tahun setelah orang-orang itu semua. Karena Umar berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak ada ceritanya telat. Umar berada di posisi kedua. Dia kepingin ngalahkan Abu Bakar. Dia mengatakan ketika dia lagi punya uang nih jamaah. In sabaqtuhu yauman. Kalau aku bisa ngalahkan Umar 1 hari, kayaknya mengalahkan Abu Bakar kayaknya hari ini. Karena dia lagi punya uang. Ditunggu sama Umar ini. Abu Bakar datang. Karena pada waktu itu kejadian tahun 9 Hijriah. Nabi memang sedang memotivasi sahabat untuk sodakoh. Perang Tabuk. Ditunggu Abu Bakar datang. Meletakkan hartanya. Entah apakah jumlah nominalnya lebih banyak dari yang punyanya Umar atau lebih sedikit. Pertanyaannya sama. Madza tarakta li ahlika? Apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Berarti berapa persen yang kau bawa nih? Kata Abu Bakar, taraktu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan buat mereka Allah dan Rasulnya. Kata Umar, wis tidak mungkin ngalahno Abu Bakar, kata dia. Nggak mungkin. Umar cuma mampu 50%. 60% nggak mampu. Ini Abu Bakar 100%. Loh Ustaz, tapi kan nggak boleh berlebih-lebihan. Iya. Abu Bakar meninggalkan Allah dan Rasulnya. Yakin Abu Bakar. Jadi imannya Abu Bakar ini kalau ditimbang sama imannya seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW, lebih berat imannya Abu Bakar. Dari yakinnya Abu Bakar. Radhiyallahu ta'ala. Maka di sini tolong bapak-bapak yang merasa sudah banyak sodakohnya, lihat yang ditinggal. Lihat yang di rekeningnya. Lihat yang jadi emas lantakan. Lihat yang jadi dolar. Ingat semua itu akan ditinggal. Yang dibawa mati itu yang disodakohkan. Kata Allah, "Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha." Allah enggak akan mengundur umur seseorang kalau ajalnya sudah tiba.
Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui dengan detail apa yang kalian kerjakan. Maka di antara yang perlu kita maksimalkan waktu kita itu adalah bagaimana uang yang kita kumpulkan kita bawa mati. Karena jamaah, orang tua itu walaupun wis tuwek, wis putih kabeh, walaupun sudah pakai kursi roda, tetap angan-angannya itu panjang. Ambisinya tetap muda. Dia kepingin bangun ini, kepingin bangun ini, kepingin punya ini, punya ini. Taib, tolong angan-angannya itu sekarang kepingin punya rumah di surga. Ya apa nanti aku di kuburan ketika ditinggal sama anak-anakku, kuburanku ono asini. Ya apa? Ya sudah sodakoh AC buat masjid-masjid yang mungkin mereka kepanasan ya. Ya apa ya, supaya luas kuburan anak. Bebaskan lahan tanah buat masjid, lahan tanah buat sekolah. Itu kita sedang bawa harta kita. Tapi rumah yang kita bangun akan jadi milik siapa? Ahli waris. Antum nanti kalau mati akan ditanya tentang semua harta antum secara detail. Ini dapat 1.000 dari mana? Dapat 5.000 dari mana? Dapat 100.000 dari mana? Tapi kalau ahli waris ditanya, 1 M dapat dari mana? Alhamdulillah warisan. Yang dihisap siapa? Bapaknya yang dihisap. Nih anak dapat fulus itu halal atau tidak? Halal warisan ya Allah. Kan nanti ketika harta ditanya itu dapat dari mana? Kemana diinfakkan. Anak ini dapat enaknya, tok bapak dihisap. Ditanyai ngumpul no uang sampai dapat 1 M. Sampai bisa bangun rumah, dari mana engkau mendapatkan itu? Anak tanya dapat rumah dari mana? Alhamdulillah warisan. Tenang dia. Maka tolong jangan sampai kita lupa sama diri kita. Kita sibuk menyelamatkan anak-anak kita, lupa menyelamatkan diri kita. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Di surat At-Tahrim ayat 6 Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang diselamatkan diri sendiri dulu. Ketika kita naik pesawat, ada pramugari yang menjelaskan tentang bagaimana proses kalau ada masalah di pesawat. Ketika nanti turun masker itu, apa kata mereka? Tolong orang tuanya pakai buat diri dia dulu. Itu SOP ternyata memang seperti itu. Selamatkan dirimu dulu. Baru orang lain. Kalau dirinya nggak selamat, mungkinkah menyelamatkan orang lain? Ya enggak. Kalau antum sudah pakai oksigen, iso nafas, bisa bantu orang lain. Tapi kalau antum sibuk masangin orang lain, oksigen antum habis, mati di si antum. La antum selamat, wala anaknya selamat. Maka selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan sebagai penutup, ada 2 nikmat jemaah yang kebanyakan kita tertipu dengan nikmat itu. Kita kurang mensyukurinya. Kita itu selalu mensyukuri harta. Kalau dapat uang, alhamdulillah. Kalau dapat waktu luang, biasa aja. Dapat sehat, hampir nggak pernah bersyukur. Orang mensyukuri sehat itu kalau baru sembuh. Coba lihat, orang kakinya umpamanya kecelakaan akhirnya pakai gips. Dia selama 50 tahun gak pernah merasakan nikmatnya kaki. Kecuali ketika digips dia sadar. Ya Allah, nikmat ternyata kaki ini. Datang sohibnya. Mas, ya apa? Sikile, alhamdulillah jempolnya iso gerak. Padahal 50 tahun jempol itu bisa gerak. Gak pernah dia mengatakan alhamdulillah jempolku bisa bergerak. Ketika digips dia tahu nikmat jempolnya bisa goyang. Nikmat ternyata ini. Wallahi sahih. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak orang lalai. Yang satu namanya kesehatan, yang kedua namanya waktu luang, waktu kosong.
Bapak-bapak yang pensiun ini dikasih nikmat nggak sama Allah? Nikmat ya Allah, ndak ngantor anak sekarang Ustaz. Alhamdulillah, anak sehari sekarang bisa 5 juz Ustaz. Alhamdulillah. Kalau ngantor wajar nggak bisa. Tapi sekarang ndak ngantor pun ndak iso. Loh ini ya apa sih? Kalau ngantor wajar nggak bisa. Anak kerja Ustaz jam 7 berangkat pulang. Ini ndak di rumah. Nyiram kembang. Alhamdulillah. Qurannya tetap ndak sampai 1 juz. Maka tolong waktu luang itu dimanfaatkan sehingga kita benar-benar tatkala bertemu dengan Allah Azza wa Jal, ya Allah memaafkan kita, mengampuni kita dan memasukkan kita ke surga Allah Azza wa Jal. Aibati fillah, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan Anda persilahkan. Mungkin ada sedikit waktu. Harapan Anda nggak ada pertanyaan ya. Karena Anda lihat sebagian jamaah sudah lapar dan sebagian sudah merem-merem melihat. Masya Allah. Ya, itu yang dapat Anda sampaikan. Anda kembalikan ke moderator, ke tuan rumah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum.